Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Aksi nyata di Prasia SPD SC-nya 72 Kota Kediri pada topik bimbingan dan konseling layanan dasar lulus validasi dengan aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid. Taks etika kerja bimbingan dan konseling yang pertama adalah kerahasiaan, yang kedua adalah kesukarelaan, yang ketiga keterbukaan, yang keempat keterpaduan, kelima normatif, keenam responsif, ketujuh keaktifan, delapan kedinamisan, sembilan kemandirian, dan yang terakhir adalah keahlian. Refleksi diri terhadap etika kerja saat implementasi layanan bimbingan konseling. Ada 4 dalam melakukan refleksi diri. Yang pertama, apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Yang kedua, etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Yang ketiga, bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Yang keempat, etika mana yang masih harus saya tingkatkan? Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Maka jawabannya adalah iya. Saya sudah melaksanakan etika-etika kerja tersebut dalam layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di satuan pendidikan, sehingga seluruh siswa merasakan layanan pendidikan sesuai etika-etika kerja yang ada dalam layanan bimbingan konseling. Etika kerja yang menjadi kekuatan saya yaitu etika-etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Iya, yang pertama adalah kerahasiaan. Menjaga rahasia berkaitan informasi pribadi yang sedang mereka alami. Yang kedua, kesukarelaan. Mempersiapkan untuk menceritakan tanpa paksaan. Yang ketiga, keterbukaan selama proses pelayanan menerima informasi. Responsif, cepat tanggap mereka dalam mendapatkan bantuan layanan dalam memecahkan masalah siswa. Kemandirian, yaitu mendorong siswa mengenal diri sendiri untuk sadar diri dan mampu mengambil keputusan. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan saya? Dari etika kerja, kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, responsif dan kemandirian merupakan kekuatan yang saya gunakan untuk memotivasi siswa agar tidak ragu dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, agar memberikan rasa nyaman, leluasa, dan merdeka untuk melaksanakan bimbingan dan konseling, untuk bercerita tentang masalah atau kendala atau membutuhkan solusi pada permasalahan yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka tidak merasa sendiri, membutuhkan kita, uluran tangan kita untuk membantu mengurai masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Saya sebagai guru wali kelas, karena saya berada di sekolah dasar yang tidak memiliki layanan guru BK, maka saya akan memberikan layanan dasar, akan membutuhkan berbagai pelatihan untuk mendukung proses tersebut. Untuk meningkatkan kompetensi diri dalam pelayanan dasar yang ada di SD tersebut, layaknya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru BK sebenarnya, sehingga saya memberikan layanan dasar karena di SD tidak memiliki guru spesifik pada bimbingan konseling. Taks, peran, dan kompetensi yang harus diampu seorang guru BK: pengelolaan program, pembimbing, penilai, konselor, konsultasi, dan koordinasi. Refleksi peran saya saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan. Yang pertama, bagaimana peran saya telah membantu siswa? Yang kedua, hal apa yang sudah baik? Yang ketiga, hal apa yang masih perlu ditingkatkan? Yang keempat, peran apa yang saya lakukan selanjutnya? My list yang pertama, bagaimana peran saya
telah membantu siswa. Saya berperan sebagai pembimbing karena ikut serta dalam membimbing siswa dalam mengenal dirinya sendiri, memfasilitasi pertumbuhan dalam tumbuh kembang, adaptasi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menebalkan potensi bakat siswa dan minat secara optimal sesuai era 4.0. Hal apa yang sudah baik? Hal baik yang sudah saya lakukan dengan membiasakan diri untuk membimbing siswa, yang berarti sudah melaksanakan peran saya sebagai pembimbing dalam layanan bimbingan dan konseling dasar di SD. Hal apa yang perlu saya tingkatkan? Ada 3. Pertama, bagaimana saya dapat membimbing siswa terkait mengembangkan potensi. 2. Perlunya kolaborasi dengan stakeholder dalam praktik konseling dalam perbaikan masalah yang dihadapi siswa. Yang ketiga, mengikuti diklat, webinar atau seminar untuk meningkatkan kompetensi dan informasi terhadap potensi, bakat, dan minat siswa. Peran apa yang saya lakukan berikutnya? Ada 3. Yang pertama, saya akan meningkatkan kualitas peran dengan cara kolaborasi dengan rekan sejawat untuk pelayanan BK kepada siswa. Yang kedua, melakukan komunikasi terfokus kepada wali murid berupa family gathering. Yang ketiga, meningkatkan kualitas peran sebagai pengelola program konsultasi dan koordinasi kepada murid. Kesimpulan berisi 3 hal. Yang pertama, wali kelas sebagai pendamping dalam layanan dan bimbingan dan konseling di SD. Yang kedua, wali kelas sebagai pembimbing perlu meningkatkan etika kerja keahlian dalam layanan bimbingan konseling. Yang ketiga, menuntaskan pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar PMM tentang topik BK yang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pemahaman tentang bimbingan dan konseling kepada siswa. Dokumen peran wali kelas sebagai pembimbing merupakan layanan yang diberikan kepada siswa untuk tempat bercerita tentang keadaan yang dia alami. Dokumen peran wali kelas sebagai pembimbing sebagai dokumen pelengkap pada aksi nyata berikut. Refleksi diri dalam menyikapi murid diperlukan guru untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan pada diri siswa dalam menilai dirinya sendiri. Dalam hal ini, wali kelas berperan sebagai pembimbing karena di SD tidak memiliki guru khusus BK atau bimbingan konseling, sehingga diharapkan wali kelas dan guru mata pelajaran dapat memberikan pendampingan ataupun tempat untuk cerita akan keadaan yang sedang siswa alami, sehingga siswa tidak merasa sendiri. Bimbingan dan konseling berupa layanan dasar dan bermanfaat dalam menebalkan konsep potensi, bakat, minat siswa secara optimal sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih Bapak Ibu, topik aksi nyata yang telah sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.